Bab 41. Ya terserah kalian, sebab semua itu bukan lagi menjadi urusanku, jawabku. Nis, kok kamu tega banget sih sama kami? Padahal kita dulu kan teman dekat. Kok kamu sekarang jadi begitu sih, Nis? Ratna bertanya kepadaku, kenapa aku berubah? Ratna juga bahkan seolah menyalahkanku dengan apa yang sekarang menimpa mereka. Ratna, kamu itu sebenarnya waras enggak sih? Kok kamu malah bicara seperti itu? Apa kamu enggak sadar dengan apa yang telah kalian lakukan terhadapku? Aku menjadi seperti sekarang ini itu juga karena ulah kalian berdua. Aku hanya seorang manusia biasa. Masa iya sih kalau dijahatin mau diam saja? Aku bukan boneka ataupun bukan wayang yang hanya bisa diam saja, menunggu orang yang mau memainkannya. Aku berkata sedikit emosi saat Ratna berkata seperti itu. Loh, kok kamu malah marah sih sama aku? Aku kan cuma nanya, ujar Ratna. Mendengar ucapan Ratna membuat aku ingin memberi boga mentah di mulutnya. Ratna, aku ini manusia sama seperti kalian. Aku punya hati serta punya perasaan. Bahkan pikiranku pun alhamdulillah sehat. Makanya aku nggak mau jika kalian hanya menjadikanku alat. Aku menjawab ucapan Ratna dengan mengeluarkan semua unek-unekku. Aku merasa seperti mendapat durian runtuh saat mendengar ucapan Ratna. Setidaknya aku bisa mengsekak perkataannya itu. Aku tidak mau mereka berpikir kalau aku seorang perempuan yang bisa diperlakukan seenaknya. Ratna, sudahlah. Lebih baik kamu bantuin Mas bawain barang-barang nih. Ayo Ratna, bantuin kemasi barang-barang milik Mas. Nanti Mas juga akan membantu buat ngemasi barang milik kamu. Mas Bagas meminta Ratna untuk membantunya. Kalian gak usah repot lagi mengemasi barang di ruangan Ratna. Semua barang milik Ratna sudah ada di meja Mirna. Aku sudah menyuruh Mirna untuk mengemasnya. Jadi silakan kalian segera pergi serta bawa barang-barang kalian. Jangan sampai kalian meninggalkan apapun di kantor ini. Aku berkata sambil menunjuk pintu. Aku memberitahu mereka jika barang Ratna sudah dikemas, hanya tinggal diangkut saja. Mereka berdua pun akhirnya membawa barang yang merupakan milik pribadi Mas Bagas. Aku hanya duduk sambil memperhatikan kegiatan mereka. Jangan sampai ada satupun barang milik kantor yang terbawa. Setelah semuanya selesai, mereka pun keluar dari ruangan manajer, menuju meja Mirna. Saat mereka berdua keluar dari ruangan manajer, mereka menjadi bahan tontonan karyawan di kantor ini. Karyawan pun saling melirik dengan yang lainnya. Lirikan mereka mengisyaratkan keingintahuan dengan apa yang telah terjadi kepada Mas Bagas dan juga Ratna. Mereka berdua berjalan tergesa-gesa, tanpa mau mengucapkan salam sekalipun. Mereka bahkan tidak melirikku lagi. Seolah ruangan itu kosong gak berpenghuni. Tapi aku gak menjadikan masalah. Yang penting sekarang aku terhindar dari orang-orang yang berniat hanya mau memanfaatkanku saja. Selesai membereskan dua set, aku pergi dari ruangan manajer menuju resto yang dekat dengan kantor. Mas Andre dan Papa sudah berada di sana. Mereka menungguku menyelesaikan urusanku bersama Ratna dan Bagas. Sengaja aku tidak mengajak mereka dan meminta mereka menunggu di resto ini. Karena aku ingin urusanku itu aku yang membereskannya. Aku bukanlah seorang wanita penakut ataupun perempuan lemah. Aku bisa mengatasinya kalau hanya untuk masalah ini. Bagaimana sayang, apa sudah selesai urusannya? Apakah si Bagas mau diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa? Papa bertanya kepadaku saat aku masuk ke dalam ruangan resto dan menghampiri mejanya. Sedangkan Mas Andre malah sedang ngobrol dengan teman Papa. Mereka tidak sengaja bertemu di resto ini. Aku pun segera menjawab pertanyaan Papa dengan sangat gamblang. Alhamdulillah sudah selesai, Pak. Tapi Mas Bagas malah memilih racing.
daripada harus turun pangkat. Ia gengsi katanya, kalau harus menjadi karyawan biasa lagi. Ia tidak mau mendapat cemoohan dari orang. Aku berkata jujur apa adanya kepada papa. Dasar si Bagas ini. Orangnya hanya mau enaknya saja. Ia malah lebih mentingin gengsi ketimbang masa depan. Sudah jelas-jelas ini semua kesalahan ada di dia. Dia sebenarnya masih beruntung tidak langsung dipecat. Karena kita masih punya hati, makanya masih memberi keringanan. Ini malah memilih racing, dasar orang songong. Papa berkata mengeluarkan kekesalannya. Mungkin papa merasa kecewa dengan keputusan yang diambil Bagas. Sudahlah papa, itu sudah jadi keputusannya. Mungkin dia sudah punya ancang-ancang untuk kerja di perusahaan lain. Aku sok tahu dengan keputusan yang diambil Mas Bagas tersebut. Ya sudahlah, itu urusan mereka. Ayo sayang, sini duduk dekat papa. Ada yang harus papa bicarakan sama kalian berdua, perintah papa. Papa menyuruhku untuk duduk sebab Mas Andre dan teman papa sudah selesai berbincang, serta teman papa sudah pamit pergi. Aku pun segera duduk di antara mereka, tepatnya duduk di samping papa juga Mas Andre. Aku berada di tengah-tengah mereka. Aku pun merasa heran kenapa papa mengajak kami berbicara serius. Apa sebenarnya yang akan beliau bicarakan sama kami? Papa, mau bicara apa? Kok aku jadi deg-degan ya? Tanya Mas Andre. Ia bertanya kepada papa tentang apa yang akan dibicarakan. Iya, Pak, aku juga penasaran. Papa sebenarnya mau membahas apa sama kami? Aku juga bertanya kepada papa sebab sama penasarannya dengan Mas Andre. Begini, Nak Andre, Anissa, kalian berdua kan sudah menikah. Pasti kalian butuh suasana baru buat kehidupan baru kalian. Papa sebenarnya sudah lama membelikan rumah untuk kado pernikahan Anissa. Tadinya papa beli untuk Anissa dan juga Bagas, karena dulu papa pikir Bagas adalah laki-laki yang baik. Tetapi sekarang papa tahu kalau Bagas bukanlah orang yang tepat buat Anissa. Jadi sekarang rumah itu papa berikan untuk kalian tempati. Papa mengungkapkan maksud dan tujuannya, menyuruh kami datang serta mengajak bicara serius. Aku tidak menyangka jika papa melakukan ini untukku. Ini kunci rumah dan juga alamatnya. Silakan kalian lihat-lihat ke sana. Mudah-mudahan saja suasananya cocok untuk pasangan pengantin baru. Tapi kalau menurut papa, lingkungannya tidak terlalu ramai, tapi pas banget buat kalian untuk beristirahat dan membuat cucu buat papa. Papa berkata sambil mesem-mesem kepada kami. Aku merasa malu saat papa bicara seperti itu. Papa memberikan rumah untuk tempat tinggal kami. Papa memang the best untukku. Beliau sangat menyayangi dan memanjakanku, walaupun aku sudah dewasa. Papa, kenapa nggak bilang dulu sama Andre soal ini? Tadinya Andre mau mengajak Anissa tinggal di apartemen supaya dekat juga dengan kantor. Mas Andre bertanya kepada papa, kenapa semuanya nggak dibicarakan dulu?